Suasana di rumah itu sangat sibuk. Di dapur, orang-orang sibuk memasak. Para pelayan sibuk membersihkan rumah. Tukang kebun memetik bunga-bunga segar untuk menghias rumah. Suara Tuan Edward terdengar di mana-mana. Ini kenapa bunga-bunga pada layu? Mana ya si Daka? Daka! Daka! Ya Tuan, saya Tuan. Coba lihat. Kenapa ini bunga-bunga pada layu? Ganti semua yang baru. Kamu tahu nggak? Hari ini saya mau kedatangan tamu istimewa. Jangan sampai malu-maluin saya kamu ya. Saya mau rumah saya selalu bersih dan segar. Iya baik Tuan. Ayo silakan. Saya Ganti yang baru. gambarnya. Mana si Inami? Masakan udah siap belum? Mi? Mami? Iya Pak. Sebentar. Kenapa sih Pak? Jangan marah-marah terus ah. Nanti darah tingginya Papi kumat loh. Aduh Mi, ini nih udah sore. Iya. Tamu istimewa saya akan datang. Sebentar lagi. Sedangkan kok. makanan belum pada beres. Nanti kan saya malu. Iya. Sabar Pak. Si Ina udah beres belum masaknya? Sebentar lagi Pak. Ina itu kan sudah tua. Jadi gerakannya sudah nggak selincah dulu. Stik yang Papi minta sudah siap. Sup, salad, roti segar, semua sudah siap. Nah, tinggal kue tart buah pesanan Papi yang belum siap. Itu kan sulit, Pi. Aduh, gimana sih si Ina? Ina! Ih, Ina! sabar, Ina tuh kelelahan. Iya Tuan, saya Tuan. Ya Tuan, Kue tart pesanan saya sudah jadi. sudah Tuan, tapi sedang dihias. Maaf ya Tuan, tangan saya sudah mulai sakit, kaki saya juga sudah mulai sakit. Karena hari ini saya berdiri seharian. Bolehkah saya beristirahat Tuan? Aduh, gimana sih kamu? Udah tahu tamu istimewa saya akan datang, malah kamu minta istirahat. Maksud kamu biar aku yang melanjutkan memasak kue tart itu? Emang kamu mau saya pecat? Jangan Tuan, jangan ya Tuan. Iya Tuan, maaf ya. Saya kerjakan sekarang. Ayo, dikerjakan. Baik Cepat ya. Tuan. Ibu Sarah tidak tega melihat Bi Inah. Diam-diam, ia menyelinap ke dapur dan membantunya. Oh iya, teman-teman tentu bertanya-tanya, siapa itu Pak Edward? Ternyata Pak Edward adalah tokoh utama kita. Dia itu orang terkaya di desa Snow Falls. Ia sangat dihormati. Sebulan yang lalu, utusan Tuhan datang ke rumahnya. Ia menyampaikan pesan bahwa Tuhan ingin berkunjung ke rumahnya. Dan Pak Edward bangga sekali. Ia cerita ke tetangga-tetangganya kalau Tuhan mau datang. Semua karyawannya ia kerahkan untuk membersihkan rumah. Ia pun berbelanja bahan-bahan makanan terbaik di pasar untuk menyiapkan hidangan paling istimewa. Ia ingin membuat raja terkesan dengan penyambutannya. Mami, Iya. meja makan sudah ditata dengan rapi. Sudah, tenang aja Pak. Semua harus kelihatan sempurna ya Mi, karena kita akan kedatangan Tuhan. Awas, jangan sampai ada yang kurang. Tenang Pak, semua sudah beres. Kamar tamu sudah siap. Hidangan sudah matang semua. Hadiah jam yang berlapis emas itu sudah dibungkus untuk Tuhan. Tapi
Apa perlu kita menyambut tamu tuh berlebihan seperti ini, Pi? Berlebihan bagaimana maksud Mami? Ini Tuhan nih. Tuhan yang mau datang, bukan sembarang orang. Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Iya, Mami ngerti, Pi. Tapi yang terbaik kan tidak berarti harus mewah. Terus, Pi ya, Mami dengar Tuhan itu suka belusukan loh, ke pelosok dan menginap di rumah orang miskin, Pi. Kayaknya Tuhan bukan tipe yang gila kemewahan deh, Pi. Ah, Mami, mungkin itu hanya gosip saja. Enggak. Mana mungkin Tuhan mau menginap di tempat orang miskin, mau tidur di rumah orang miskin. Pi, Hari semakin malam, tetapi tamu yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul. Pak Edward semakin tidak sabar. Ia terus mondar-mandir di ruang tamu. Tiba-tiba Nah, terdengar itu dia. suara pintu diketuk. Cepat. ya, udah rapi belum nih, Pi? Ayo, Ya, kamu siap-siap buka ya. nih, Pi. Masuk tuh. Nah, hah? Kok pengemis yang datang? Permisi Tuan, saya kemalaman. Hujan mulai turun. Bolehkah saya menumpang di rumah Tuan untuk malam ini saja? Maaf, saya sedang menunggu tamu istimewa. Tuhan sebentar lagi datang. Kalau ia melihat kamu, dia pasti jijik. Rumah saya jadi kotor dan bau gara-gara kamu. Saya tidak bisa memberi tumpangan kepada kamu. Baik Tuan. Ya, kamu cari tempat Tuan. di tempat lain. Ayo kamu keluar. Pak Edward mengusir pengemis itu. Ibu Sarah tidak tega melihatnya. Jadi, ia menyusul pengemis itu dari pintu belakang. Ia mengajak pengemis itu berteduh di dapur rumahnya. Jadi, Pak Edward tidak akan tahu. Pak, 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 siapa nama Bapak? Sini Pak, jangan sampai kehujanan. Saya Joshua. Oh mana, Pak Joshua, saya tahu Bapak pasti lapar. Ayo ikut ke rumah saya dulu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, mari Pak. Pengemis itu makan dengan amat lahap. Setelah kenyang, ia hendak berpamitan. Tetapi tiba-tiba Kenapa kamu masih di sini? Ayo segera pergi sebelum tamuku datang. Edward, saya tidak seperti yang kamu sangka. Saya adalah dia yang kamu tunggu-tunggu itu. Edward, mengapa kau memperlakukan aku dengan buruk? Mengapa engkau mengusirku? Ya Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Saya tidak tahu kalau pengemis ini ternyata Tuhan yang menyamar. Pak Edward sangat ketakutan. Ternyata pengemis itu adalah Tuhan, sang tamu agung yang ditunggunya sejak tadi. Lututnya lemas ketika ia mengangkat wajahnya. Tuhan sudah tidak ada di Aku harus segera hadapannya. mengejarnya. Aku harus minta maaf. Pak Edward segera mengambil mantel dan payungnya. Ia berlari mengejar sang raja.
Siapa mau beli kue? Kue. Tuan, beli kuenya Tuan. Tidak, maaf, saya terburu-buru. Saya ingin mencari Tuhan. Ini Tuhan. Tuan mau beli kuenya? Hah? Iya, boleh. Kenapa kamu malam-malam begini masih berjualan kue? Kue saya Pak Edward sedih Tuan. mendengarkan Ini, kisah Tuan. anak itu. Berapa semua? 20.000 saja Di malam Tuan. sedingin itu, Yaudah, anak ini masih di luar berjualan kue. Wah, banyak sekali duitnya. Wah, ini pasti bisa buat makan untuk hari ini. Wah, terima kasih. Hati Pak Edward terasa hangat. Sudah lama sekali ia tidak merasa bahagia seperti itu. Bahkan lebih bahagia daripada waktu ia mendengar kabar Tuhan mau datang ke rumahnya. Pak Edward melanjutkan perjalanannya. Sabar ya nak. Bentar lagi kita sampai ya. Sabar ya, sayang. Kenapa bayinya? Ya, sayang. Kenapa? Sepertinya dia rewel. Iya Tuan, bayi saya kedinginan. Rumah kami kebakaran kemarin. Ada sih tempat penampungan di balai warga, tapi penuh Tuan. Jangan-jangan dia Tuhan. Ini ibu. Kasihan, jangan sampai dia kedinginan. Ibu boleh pergi ke rumah yang besar di sana. Itu rumah saya. Ya, ibu bilang aja dari Pak Edward. Nanti istri saya, Bu Sarah, akan menerima ibu. Saya buru-buru. Lalu mau kemana memangnya? Apakah ibu melihat saya mencari seseorang? Apakah ibu melihat seseorang mengenakan pakaian pengemis? Oh iya, tadi saya lihat Tuan. Sepertinya dia ke sana, ke arah sana, ke arah hutan. Oh, ke hutan sana. Iya, Baik, terima iya, kasih Tuan. ibu. Terima kasih Tuan. Pak Edward semakin bersemangat. Tidak dirasanya, hujan membasahi bajunya. Aduh, dinginnya. Hai nak, apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Saya mau pulang Pak, karena hujan saya kedinginan. Sepatu saya nggak ada, sepatu saya rusak. Jangan-jangan itu Tuhan yang sedang menyamar. Nak, sebentar, Iya Pak. sebentar, sini. Ambillah sepatu saya, biar kamu tidak kedinginan. Kamu sudah makan? Belum Pak. Nah, kebetulan saya masih ada makanan. Ambillah semua. Terima kasih banyak Pak. Saya buru-buru, maaf ya, karena saya sedang mencari seseorang. Terima kasih banyak Pak, sepatunya nyaman. Wah, enak sekali sepatunya. Pak Edward masuk ke dalam hutan. Langkahnya semakin lambat. Uangnya habis untuk membeli kue. Mantel dan payungnya sudah diberikannya pada ibu yang menggendong bayi. Sepatunya diberikannya pada anak yang tidak punya sepatu. Dan kini Pak Edward berjalan hanya dengan selembar baju yang melekat di badannya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia menyesal memperlakukan Tuhan dengan buruk. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mengerti sekarang. Engkau tidak meminta kemewahan karena Engkau sudah memiliki semuanya. Engkau hanya menginginkan hati yang baik untuk menyambut kedatangan-Mu. Tiba-tiba
Tuhan menampakkan diri di hadapan Pak Edward. Pakaiannya berkilauan, ia mengenakan mahkota dan wajahnya begitu bersinar menyala-nyala. Tuhan, ampunilah aku Tuhan, karena memperlakukan orang lain dengan buruk. Edward, kini engkau mengerti segala kebaikan yang kau lakukan untuk mereka yang malang. Engkau melakukannya untuk